Nah teman-teman, apa saja bahan-bahan yang kita pakai teman-teman? Yang pertama kita menggunakan ampas tahu teman-teman. Ampas tahu yang sudah kita press, kita kurangi kadar airnya. Menggunakan dedak padi teman-teman. Dedak padi ini juga sangat murah, juga sangat gampang didapatkan di lingkungan teman-teman. Pakan pabrikan yang kita gunakan ini adalah dari New Hope ya teman-teman. AK1 dengan protein 18%. Sedangkan untuk perbandingan sendiri teman-teman antara ampas tahu, pur pabrikan, dedak padi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel kami Rizky Jaya Farm. Rizky yang membahas tentang sebuah peternakan ayam kampung yang ada di desa ya teman-teman. Nah teman-teman, pagi ini kita baru selesai mencampur pakan adukan ya teman-teman untuk ayam-ayam yang ada di Rizky Jaya Farm. Nah pakan ini teman-teman akan kita berikan untuk indukan, juga akan kita berikan untuk pembesaran ya teman-teman, karena kita itu sangat keterbatasan waktu, jadinya kita harus bisa membuat pakan radukan sendiri. Kalau kita hanya membeli pakan full pabrikan sebenarnya bisa, akan tetapi nanti biayanya akan membengkak. Nah, apakah bisa teman-teman pakan racikan atau pakan fermentasi itu diberikan ke induk ayam bahkan untuk pembesaran? Nah kalau kita teman-teman, karena basicnya sudah setiap hari pemberiannya menggunakan pakan fermentasi, dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan bagus kok teman-teman. Tentunya bisa menekan kos biaya pakan untuk ayam-ayam yang ada di kandang Rizky Jaya Farm. Nah teman-teman, ini pakan racikan yang kita buat sedemikian rupa dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita teman-teman. Apakah pakan ini full pakan alternatif? Tidak teman-teman. Pakan ini teman-teman kita tetap menggunakan pakan pabrikan ya teman-teman. Namun dari pakan pabrikan itu kita mix atau kita substitusi dengan bahan yang ada di lingkungan kita, tentunya dengan harga yang sangat murah. Jadi bisa menekan biaya pakan untuk ayam-ayam yang ada di kandang Rizky Jaya Farm. Nah teman-teman, metode yang kita pakai ini teman-teman adalah metode pakan fermentasi ya teman-teman. Dan tentunya sudah kita praktekkan setiap hari. Alhamdulillah hasilnya juga lumayan bagus. Indukan ayam tetap bertelur, juga pertumbuhannya lumayan bagus ya teman-teman. Kalau untuk mengejar bobot, pakan racikan ini tidak kita rekomendasikan. Kalau teman-teman ingin memangkas kos pakan dan panennya mundur sedikit, paling cepat itu 2,5 bulan sampai 3 bulan ayam itu sudah mulai dipanen. Pakan ini sangat rekomendasi banget teman-teman. Kemarin itu sebelum kita memulai ternak ayam kampung, kita mempersiapkannya pakan dulu teman-teman, pakan yang sudah kita fermentasi setiap hari ya teman-teman. Nah teman-teman, apa saja bahan-bahan yang kita pakai teman-teman? Yang pertama kita menggunakan ampas tahu teman-teman. Ampas tahu yang sudah kita press, kita kurangi kadar airnya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini, dia sedikit mamel, tapi airnya masih lumayan banyak karena press kita itu kemarin hanya bisa mengurangi beberapa persen dari airnya teman-teman. Ampas tahu ini juga sangat bagus untuk penggemukan ruminan ya teman-teman, biasanya digunakan pada sapi ataupun kambing. Nah ini sangat tinggi protein, kalau kita
kurangi kadar airnya. Kalau airnya masih utuh, dia proteinnya sangat rendah teman-teman. Nah, kebetulan kita kemarin itu membuat alat press sendiri, jadi ampas tahu ini sedikit mamel ya teman-teman. Nah, selain ampas tahu teman-teman, kita menggunakan dedak padi teman-teman. Dedak padi ini juga sangat murah, juga sangat gampang didapatkan di lingkungan teman-teman. Apalagi ini panen raya, pastinya dedak padi ini sangat melimpah dan harganya juga murah teman-teman. Selain dedak padi dan ampas tahu, kita menggunakan pakan pabrikan. Yang kita gunakan ini adalah dari New Hope ya teman-teman, AK1 dengan protein 18%. Nah, dari ketiga bahan ini teman-teman nantinya akan kita campur, akan kita mix. Kemudian tidak lupa teman-teman, selain dari bahan ketiga itu, ampas tahu, pur pabrikan, dedak padi halus ya teman-teman, kita menggunakan cairan fermentasi E4 yang dicampur dengan air. Air fermentasi ini teman-teman akan memfermentasi secara maksimal bahan-bahan yang kita pakai, dan nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ini bentuknya mamel, ini tahan lama, yang penting kedap udara. Nah, sedangkan untuk perbandingan sendiri teman-teman antara ampas tahu, pur pabrikan, dedak padi, kita menggunakan dengan perbandingan yang pertama ini ampas tahunya 5 kilo, kemudian dedak padi halusnya, atau kalau nggak ada halus ya sedikit kasar tidak masalah, ini kita menggunakan 5 kilo juga. Terus yang terakhir pur pabrikannya 10 kilo teman-teman. Nah, nanti totalnya menjadi 20 kilo. Nah, kalau teman-teman memiliki sedikit singkong ataupun telo rambat seperti ini, bisa dicampurkan saja, tidak usah ditimbang karena kan jumlahnya tidak terlalu banyak. Ini opsional ya teman-teman, boleh digunakan ataupun tidak. Ini sebagai opsional saja, sebagai tambahan. Ternyata kok memiliki panenan singkong atau telur rambat terlalu banyak di kebun, saya sarankan maksimal hanya 5% ya teman-teman. Berarti kalau kita membuat pakan 100 kilo, singkongnya hanya 5 kilo teman-teman. Nah, seperti itu. Nah teman-teman, setelah bahan-bahan yang sudah kita siapkan itu sudah kita timbang juga, tinggal kita campur ya teman-teman. Pertama kali ampas tahu ini kita taruh di atas terpal ataupun karung, bahkan ember yang ampas tahu kita tuangkan dulu di atas terpal, kemudian kita campur bakteri fermentasi atau E4 yang sudah kita siapkan, tinggal kita ratakan di atas ampas tahu. Nah, sebelum bahan yang lain masuk, ampas tahu dan cairan fermentasi ini kita guyur ya teman-teman, kita raduk sampai homogen. Nah, tujuannya ampas tahu ini yang sudah kita campur dengan E4, dia akan tercampur dengan dedak padi, bahkan pur pabrikan, kemudian secara alami difermentasi oleh E4 dan molase. Nah, tujuan dari fermentasi ini teman-teman, yang pertama adalah sebagai pengawetan pakan, yang kedua adalah sebagai pembantu ayam itu mencerna pakan yang kita berikan. Jadi semua nutrisi akan terserap secara maksimal dan fesesnya pun tidak terlalu bau ya teman-teman. Nah, itu adalah sedikit ulasan teman-teman dari kami, bagaimana cara membuat fermentasi
yang sangat mudah, yang sangat simple, bahkan bisa dikerjakan oleh siapapun. Nantinya ayam-ayam itu akan bisa memproduksi telurnya secara bagus. Kalau untuk pengembukan juga bisa mempercepat pembentukan otot dan daging ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video pendek dari kami, semoga bermanfaat. Kedepannya akan kita ulas bagaimana cara kita pemberian pakan fermentasi ini ke ayam-ayam kita, berapa sih takarannya di kandang Rizky Jaya Farm per ekornya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang selalu setia menonton video kami. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar video ini semakin berkembang dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang baru mulai. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.